Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Kembali berjumpa di Dialog Molahuli, momen ihwal pemilu dan pemilihan Kabupaten Bone Bolango. Langsung dari kantor KPU Kabupaten Bone Bolango, Nanda Patricia sudah bersama dengan dua narasumber pada hari ini. Di sebelah kiri Nanda sudah bersama dengan Ibu Humairoh. Beliau selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi dari KPU Kabupaten Bone Bolango. Dan juga ada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango, Pak Oktavianus Rahman MPD, MSI. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Momen ihwal pemilu dan pemilihan untuk KPU Kabupaten Bone Bolango pada hari ini dengan topik DPT berkualitas, jaminan hak pemilihan Kepala Daerah Bone Bolango 2020 di tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi, DPT berkualitas, jaminan hak pemilih Pilkada Bone Bolango 2020 di tengah pandemi COVID-19. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya ke Ibu Iro aja dulu. Karena sapaan akrab beliau, Ibu Iro. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait proses jalannya pemutakhiran data pemilih mulai dari DPS hingga penetapan DPT ya. Apalagi kita tahu bersama bahwa pada saat ini penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Baik, Nanda. Untuk tahapan pemutakhiran data sendiri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020, ini adalah tahapan yang paling panjang dari tahapan lainnya yang ada pada penyelenggaraan pilkada. Untuk tahapan pemutakhiran data sendiri itu sudah dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020. Nah, untuk proses sejak DPS sampai dengan DPT, untuk DPS itu KPU Bone Bolango sudah menetapkan di tanggal 14 September, yang selanjutnya untuk DPT itu kami tetapkan di tanggal 16 Oktober. Nah, memang proses yang panjang mulai dari penyusunan daftar pemilih di KPU, kemudian PPDP melakukan coklit selama 1 bulan, yang selanjutnya ditetapkan DPS, yang sampai dengan saat ini sudah menjadi DPT yang sudah kami tetapkan. Ini memang proses yang panjang. Memang bekerja di tengah pandemi ini adalah tantangan tersendiri, bukan hanya untuk kami yang di KPU, tapi untuk penyelenggara ad hoc yang ada di bawah, mulai dari PPDP, kemudian PPS, kemudian PPK. Tapi alhamdulillah sampai dengan ditetapkannya DPT, ini memang secara nasional juga terjadi. Alhamdulillah tidak ada kemudian karena pandemi, kemudian misalnya ada klaster baru karena pemutakhiran data. Iya, alhamdulillah sampai dengan DPT ditetapkan, ini memang semua penyelenggara tetap sehat dan DPT insya Allah tetap menjadi berkualitas. Oke, kalau kita bicara kualitas data pemilih, tentu saja KPU kita tahu bersama tidak bekerja sendiri. Di sini juga sudah hadir Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango. Bentuk kerjasama atau sinergitas antara KPU, khususnya KPU Kabupaten Bone Bolango dan juga Dukcapil Kabupaten Bone Bolango dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinas Dukcapil dengan KPU Bone Bolango itu kita memang dalam berhubungan dengan data ini kita memang kerjasamanya cukup erat, dan kita beberapa kali itu ada semacam MOU ya, seperti data berkelanjutan, itu salah satu contoh. Kemudian kita punya lagi beranda ya, beranda pemutakhiran data. Ya, jadi setiap saya contohkan begini, setiap ada orang yang dia pindah domisili, dia dari Kabupaten Bone Bolango, dia pindah ke luar Kabupaten Bone Bolango, itu sering kita share ke teman-teman KPU Bone Bolango. Begitu juga kalau ada juga yang pindah masuk ke Kabupaten Bone Bolango, itu salah satu contoh. Yang kedua, jika ada orang yang meninggal itu juga begitu sama. Itu dalam rangka untuk bantu kerjasama. Kemudian kalau Dukcapil itu kita bicara tentang
wajib KTPL. Wajib. Ya, kalau di teman-teman KPU itu wajib hak pilih ya, yang punya hak pilih. Dari strukturisasi data itu, data penduduk itu diserahkan oleh Kemendagri itu dari Kemendagri serahkan ke pusat, kemudian ke provinsi, kemudian ke kabupaten kota. Nanti kita akan mengikuti. Setelah itu mereka lah yang melakukan pemutahiran data. Nah, kita yang menyuplai data, dan kita juga yang bekerja sama dalam rangka untuk memutahirkan data tersebut. Dan sampai sekarang kami komitmen dengan teman-teman KPU, kita komitmen bahwa data ini harus benar-benar, datanya harus valid, ya, karena ini berhubungan dengan hak pilih dari setiap masyarakat atau hak konstitusi dari setiap masyarakat, sehingga kita tetap melaksanakan berbagai macam cara, strategi dalam rangka untuk bagaimana penduduk ini dia harus sudah merekam dan dia memiliki KTPL, karena dengan persyaratan itulah dia bisa menggunakan hak konstitusinya. Sehingga kami, kalau mungkin saya bisa sebut bahwa kami intens sampai dengan sekarang hari libur pun kami buka kantor. Iya, Iya. kemarin juga sudah sempat kita diskusikan Iya, di hari Minggu juga. di hari Minggu, hari Dukcapil. Ahad, itu kita buka kantor. Mungkin bisa Nanda lihat, apalagi kami Dukcapil ini, kita sekarang pelayanan kita ini kan sekarang udah pindah di mall pelayanan publik. Jadi kita di situ ada, buka di situ, kemudian juga kita melakukan pelayanan jemput bola yang ada di desa-desa. Itu dalam rangka itu, dalam rangka untuk memutakhirkan data yang akan digunakan oleh masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Kira-kira begitu, Nah. Ibu Iro, dari awal proses DPS sampai dengan penetapan DPT, koordinasi kerjasama dengan Dukcapil Bone Bolango seperti apa? Kalau kerjasama dengan Dukcapil, ini kalau bisa dibilang di Bone Bolango ini mungkin yang memang kerjasamanya sangat intens ya, Pak Kadis. Bukan hanya sekarang pada tahapan pilkada, memang dari tahapan pileg kemarin kita sudah menjalin kerjasama. Jadi setiap proses pemutahiran data itu pasti melibatkan di Dukcapil. Contoh sekarang saja sudah selesai kita menetapkan DPT, tapi kita tetap berkomitmen untuk setiap minggu itu kita selalu ada rapat koordinasi bersama antara KPU, Bawaslu, dan di Dukcapil. Jadi kalau minggu pertama rakornya di Bawaslu, minggu kedua kita bikin di KPU, minggu ketiganya kita bikin di Capil, sehingga kita selalu ada koordinasi komunikasi terkait dengan pemutahiran data, meskipun DPT sudah ditetapkan. Jadi memang kerjasama ini benar-benar sangat nampak, bahkan setiap pada kegiatan sosialisasi pun, ketika kegiatan itu kita laksanakan waktu kemarin sebelum pandemi, kita laksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, Capil pun turut hadir pada kegiatan sosialisasi dan merekam pemilih pemula di sekolah. Jadi memang kita kerjasama dengan Disduk Capil ini memang sangat intens. Untuk jumlah DPT sampai dengan saat ini, laki-laki berapa? Untuk jumlah DPT sekarang 115.593, untuk laki-lakinya itu 57.453 dan perempuan 58.140. Jadi jumlahnya itu 115.593. Kurang lebih ya? Iya, itu tidak kurang lebih, pas. Ya, karena ini kan orang dan sudah ditetapkan. Tapi jadi memang jumlahnya sudah ditetapkan? Iya, sudah ditetapkan kemarin di 16 Oktober 115.593. 593. Kita mau mengecek yang sudah terdaftar sebagai pemilih, kemana? Untuk mengecek itu kemarin kita sudah, PPS sudah mengumumkan di semua kantor desa di 165 desa yang ada di Bone Bolango, desa dan kelurahan itu sudah diumumkan. Kemudian di tempat-tempat umum juga yang ada di desa. Nah, untuk yang mungkin tidak berkesempatan untuk datang ke kantor desa untuk melihat papan pengumuman, ini bisa lewat smartphone. Tinggal mengunjungi laman website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Nanti di situ tinggal memasukkan NIK, memasukkan nama, nanti akan langsung ditampilkan apakah sudah terdaftar atau belum. Jadi sekarang sudah lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya ada yang karena aktivitas pekerjaannya kemudian pada tidak sempat datang ke kantor desa, tinggal berapa menit lewat gadget sendiri langsung bisa dicek. Oke, baik. Pemirsa, kita break sejenak, akan kembali sesaat lagi. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan. KPU Bone Bolango selaku penyelenggara pilkada tahun 2020
telah berkomitmen melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam setiap pelaksanaan Pilkada 2020. Ada 12 hal baru yang harus dipatuhi oleh pemilih dan penyelenggara Pilkada pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 nanti. Di antaranya adalah: Pertama, KPU telah membatasi maksimal 500 pemilih untuk setiap TPS. Kedua, KPU akan mengatur jam kehadiran pemilih datang ke TPS setiap jam untuk sekian pemilih guna menghindari kerumunan pemilih di TPS. Ketiga, petugas KPPS akan mengatur jarak bagi pemilih saat antri, baik di dalam maupun di luar TPS sehingga tidak terjadi kerumunan. Keempat, dilarang bersalaman, terutama antara sesama petugas KPPS dengan pemilih, termasuk antar sesama pemilih. Kelima, KPU menyiapkan kelengkapan cuci tangan di TPS. Untuk itu, pemilih diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam TPS. Keenam, petugas KPPS sehat dan telah dilakukan rapid test. Dipastikan KPPS mengenakan APD lengkap, yaitu masker, sarung tangan, face selama berada di TPS. Ketujuh, untuk pemilih diharapkan membawa masker sendiri dari rumah. Kedelapan, setiap pemilih diharapkan membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk menuliskan atau memberikan tanda tangan daftar hadir. Pemilih juga akan diberikan sarung tangan sekali pakai saat masuk ke TPS. Dan jangan lupa membawa identitas diri. Kesembilan, setiap pemilih yang akan masuk ke TPS akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Ke-10, KPU memastikan lingkungan TPS akan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Ke-11, pemilih yang selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke dalam tinta botol, tetapi tintanya diteteskan oleh petugas. Ke-12, terdapat bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. ingat, tetap pakai masker, jaga jarak 1 meter, ayo ke TPS 9 Desember. Dulu itu memilih Ilegel Yomo. Kembali lagi di Dialog Mola Huli, momen ihwal pemilu dan pemilihan dari KPU Kabupaten Bone Bolango, langsung dari kantor KPU Kabupaten Bone Bolango, dan bersama narasumber Nanda di hari ini ada Ibu Iro dan juga Pak Oktaf selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango. Tadi sudah dijelaskan seperti apa ketika kita harus mengecek daftar nama pemilih. Ibu Iro sudah sempat menjelaskan, Pak Kadis juga sedikit menyampaikan ke kami di sini bahwa bagaimana kerjasama ataupun MOU yang sudah dibangun antara Dukcapil dan juga KPU Kabupaten Bone Bolango. Dan Ibu Iro, kita tahu syarat pemilih itu di mana-mana sudah banyak yang tahu lah. Ya, tapi tidak ada salahnya juga kita mengulang kembali ataupun kita memberitahukan kembali kepada pemirsa syarat pemilih. Iya, baik Nanda. Memang tidak semua masyarakat itu dapat menggunakan hak pilih pada pilkada. Nah, syarat pemilih itu yang pertama itu sudah genap berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, atau sudah kawin atau sudah pernah kawin. Itu syarat pertama. Yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, berdomisili di wilayah pemilihan, jadi berdomisili di wilayah Bone Bolango, yang tentunya dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik. Kemudian yang keempat, jika belum ada KTP elektronik, itu harus punya surat keterangan, tapi ini surat keterangan perekaman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Jadi kalau dulu-dulu mungkin ada orang yang pernah lihat mungkin misalnya hanya suket yang dikeluarkan oleh kepala desa misalnya, nah itu tidak bisa, harus suket yang dikeluarkan oleh Disduk Capil karena itu adalah suket perekaman. Dan yang terakhir, ini bukan anggota TNI atau anggota Polri, itu adalah syarat untuk dapat menggunakan hak pilih. Pak Kadis, kalau untuk mengeluarkan suket alasannya apa? Apakah belangkonya habis atau? Ya, untuk suket ini memang salah satu alasan dikeluarkan suket ini ketika belangkonya habis.
ya. Tapi kalau kita di Bone Bolango sekarang, alhamdulillah kalau ketersediaan belangko ini, saat ini kita belangkonya masih sekitar 8.000. Jadi ya kurang lebih 8.000 keping. Jadi saya sudah menghitungnya itu sampai dengan 9 Desember itu cukup, ya. Itu cukup untuk belangko. Sehingga ya, ada beberapa suket yang pernah kita terbitkan, waktu masih kekurangan belangko, itu semua kita sudah cetak dengan KTP. Jadi kita sudah ganti dengan KTP yang kemarin dari teman-teman KPU, dari Ibu Iro itu kirim ke saya semua suket, saya langsung cetak. Nah, kita cetak, kemudian ya kita serahkan kepada masyarakat. Jadi staf-staf saya sama dengan teman-teman KPU juga itu langsung kita serahkan KTP-nya, karena ini berhubungan juga dengan yang lagi momen untuk Pilkada 2020. Ada juga satu ya, ada juga suket, ada juga biodata. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang misalnya dia belum merekam Sama sekali belum merekam, dia ada biodata. Tapi biodata itu tidak bisa digunakan untuk menggunakan hak konstitusi karena dia belum melakukan perekaman. Bisa begitu, Pak minta biodata. Nah, itu ada, tapi itu jarang kita berikan ya, kecuali untuk hal-hal yang sangat urgent ya. Katakanlah belangko di Dukcapil kosong nih Pak, berarti harus mengeluarkan suket. Apakah bisa menjamin ini tidak akan terjadi kecurangan hanya karena pakai suket? Pemirsa juga pengen tahu, kalau pakai suket nih aman nggak sih sebenarnya? Kalau suket itu kan kekuatannya itu kan sama dengan KTP, sama. Jadi di situ ada NIK, ada semua elemen data daripada pemilik suket, sehingga kami bisa menjamin bahwa dia aman. Dan semua data itu ada sama kami. Kami ini tidak bisa memberikan data itu kepada yang bukan berkepentingan. Kita sangat-sangat hati-hati sekali, karena ini berhubungan dengan privasi dari tiap masyarakat ya. Bayangkan kalau sampai digunakan untuk hal yang tidak baik, itu kan bisa berpotensi menimbulkan masalah. Jadi kita senantiasa menjaga data masyarakat. Dan kalau suket itu alhamdulillah aman karena kekuatannya itu sama dengan KTP, hanya bedanya yang satu kertas, satu udah belangko. Itulah mungkin alasannya kalau dulu masih bisa pakai surat keterangan dari desa, kalau sekarang mah nggak bisa ya Pak ya, untuk menjaga kerahasiaan data mungkin ya. Pak Kadis, di sisa waktu kurang lebih 30 hari ke depan, apakah nanti akan ada penduduk di Kabupaten Bone Bolango yang baru akan berusia 17 tahun? Ada ya, ada. Saya berikan contoh, tanggal 9 Desember nanti itu kita sudah proyeksi itu ada 5 orang yang akan berusia 17 tahun pada hari H tersebut. Sehingga berapa Pak? 5 orang. 5? Ya, sehingga kami itu dari tanggal 1 Desember sampai dengan 9 Desember kita akan bukakan itu 1/24 jam. Karena untuk mengantisipasi itu. Jadi di samping orang bisa melakukan perekaman, itu juga dalam rangka untuk tanggal 9 Desember itu jam 12:01 kita akan cetak itu KTP yang 5 orang tersebut. Oh, berarti sebelumnya mereka sudah melakukan perekaman terlebih dahulu. Kita udah rekam. Jadi di tanggal pas mereka Desember. berusia 17 tahun di tanggal 9 Desember itu tinggal dicetak. Kita cetak. Jadi jam 12:01 kita akan cetak KTP-nya. Pak Kadis lumayan brilian juga dengan ide itu, saya rasa. Karena memang ya cukup berani. Ya, kalau kita itu bisa melakukan perekaman, tapi itu kita kunci. Kita kunci, jadi datanya kita kunci. Baik. Jadi ada skripnya itu kita bisa kunci. Nanti dia pada saat tanggal 17 itu, pada usia 17 tahun bisa kita cetak. Jadi pada yang mempunyai hak pilih atau wajib KTPL, dia akan berusia 17 tahun pada tanggal 1 sampai 9 Desember itu, kita akan cetak KTP-nya pada tanggal-tanggal mereka berusia 17 tahun tersebut. Itu kami sudah hitung, datanya ada sama kita semua. Lengkap datanya ada. Yang saya hafal memang itu yang berusia 17 tahun pada tanggal 9 Desember. Pada 9 Desember. Karena itu kan tidak banyak kan. Banyak. Jadi hanya beberapa. Kita pengalaman juga pada 17 April ya yang pilih kemarin. 17 April itu kita buka kantor 1/24 jam dan pada tanggal itu masih ada, kalau saya tidak salah ya, ada 4 orang yang cetak KTP pada saat itu karena dia berusia 17 tahun pada saat itu. Ya, pada hari itu, pada pilih kemarin. Nah, ini yang kita buat juga di Pilkada 2020. Jadi ini supaya masyarakat terutama
wajib KTP pemula atau mempunyai hak pilih ini, dia bisa memperoleh KTP, kemudian dia bisa menyerahkan hak konstitusinya. Kira-kira seperti itu, Nan. Agak unik ya, selamat ulang tahun, kasih KTP. Iya, ya itu udah berapa kali, malah sekarang itu programnya jalan. Jadi programnya jalan, tiap ini udah berapa pekan ini, yang 17 tahun itu langsung diantar KTP-nya. Jadi memang kita punya program itu, bagi anak sekolah pada saat dia berusia 17 tahun sebelum pandemik ya, itu KTP-nya kita antar. Kita berikan dia piagam, dia sudah berusia 17 tahun. Itu kan hal-hal yang unik, kemudian dia akan ingat seumur hidup itu. Bayangkan ketika dia ulang tahun, dia diberikan ulang tahun. Ini KTP, dapat piagam, luar biasa itu. Ya. Pak Kadis, ada beberapa pertanyaan lagi terkait dengan perekaman KTPL untuk mereka yang baru mau berusia 17 tahun. Tapi kita rehat sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Karena melalui pilkada, rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pilkada dalam masa pandemi COVID-19 adalah ujian sekaligus menjadi warisan yang berharga bagi generasi berikutnya dalam hal pelaksanaan pesta demokrasi di negara ini dalam masa pandemi COVID-19. Kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat dan disiplin oleh semua pihak, baik oleh pemilih maupun penyelenggara itu sendiri. Kesuksesan pilkada harus dibarengi dengan keselamatan masyarakat. Pilkada sukses, masyarakat tetap sehat dan selamat. Bersama kita cegah penyebaran COVID-19, bersama kita sukseskan Pilkada 2020. Ayo ke TPS 9 Desember, tetap pakai masker, jaga jarak 1 meter. Dulu itu memilih bupati dan wakil bupati, memilih Iyomo, ilegel Iyomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020? KPU menjamin hak pilih semua warga negara yang sudah memiliki hak pilih. Adapun syarat pemilih yaitu: pertama, genap berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah atau pernah kawin. Kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketiga, berdomisili di wilayah pemilihan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik. Keempat, jika belum memiliki KTP elektronik, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Dan yang terakhir, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri. Untuk mengecek apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih, dapat datang langsung ke kantor desa setempat atau dapat datang ke Sekretariat PPS, PPK atau kantor KPU Kabupaten Bone Bolango. Dapat juga dengan menghubungi laman website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Pastikan Anda terdaftar dan menggunakan hak pilih pada 9 Desember tahun 2020. Ilege Liono. Angka partisipasi pemilu 2019, KPU Kabupaten Bone Bolango meraih peringkat tertinggi di seluruh Provinsi Gorontalo. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, mari pertahankan prestasi tersebut. Menggunakan hak pilih merupakan langkah dan pilihan yang tepat untuk melahirkan seorang pemimpin, karena pada dasarnya lewat pilkada memberikan amanah kepada kepala daerah untuk mengurus kepentingan rakyat. Ingat suara Anda sangat menentukan kepemimpinan Bone Bolango untuk 5 tahun ke depan. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Golput bukanlah pilihan. KPU telah menetapkan hari pemungutan suara Pilkada Bone Bolango tahun 2020
pada Rabu 9 Desember 2020. Meskipun pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19, KPU Bone Bolango tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana ketentuan Menteri Kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pastikan Anda mengenakan masker sebelum datang ke TPS. Sebelum Anda menentukan pilihan, pastikan Anda mengetahui visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati Bone Bolango. Jika sudah, pastikan memberikan hak suara Anda dengan benar. Ingat, kenali, cermati, dan tentukan pilihan Anda. Pilihan kita boleh berbeda, tetapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai bahan untuk saling membenci. Jadikanlah perbedaan sebagai kekuatan, bukan permusuhan. Pilkada Bone Bolango harus berjalan jujur, damai, dan demokratis. Mari kita wujudkan Pilkada Bone Bolango 2020 yang aman, damai, sejuk, dan bebas dari COVID-19. Kembali lagi di Dialog Mola Huli, masih bersama saya Nanda dan juga ada Ibu Iro serta Pak Oktaf, Kadis Dukcapil Bone Bolango. Nah, Pak Kadis tadi juga sudah sempat disampaikan untuk mereka yang nantinya akan berusia 17 tahun tepat di tanggal 9 Desember. Pak Kadis, Nanda boleh tahu nggak, apakah ini tidak akan bermasalah di kemudian hari ketika kita melakukan perekaman kepada mereka yang belum berusia 17 tahun? Kalau di aturan itu bisa ya, jadi bisa, dia 16 tahun itu bisa kita rekam. Tapi yang kita tidak bisa itu adalah mencetak KTP-nya. Itu tidak boleh, itu terkunci. Karena dia harus berusia 17 tahun atau sudah menikah. Nah, kalau menikah ini kita perlukan buku nikah. Kalau misalnya usia 16 tahun kan, dia sudah menikah. Baik. Biasanya kalau dia menikah di usia 16 tahun itu, dia harus ada izin pengadilan. Nanti bermohon, itu prosesnya ya. Saya agak cerita sedikit. Nanti begitu dia bermohon, disetujui, dapat izin, dia menikah, keluarlah buku nikah. Atas dasar buku nikah lah itulah, maka kita bisa mencetak KTP ketika dia belum berusia 17 tahun. Kemudian setelah kita kembali ke yang tadi yang perekaman itu kita bisa rekam, tetapi kita tidak bisa cetak. Kita bisa rekam, tapi kita tidak bisa cetak karena ini terkunci. Ini adalah adalah sebagai untuk mengantisipasi supaya mereka ini memang sudah siap dengan perekaman. Karena ketika kita rekam itu, belum pada saat itu data itu langsung terkirim ke pusat, kan ini butuh jaringan. Ada kan, ini kan dia lewat, karena semua sudah menggunakan sistem digital. Jadi kalau Dukcapil itu sekarang itu kita itu dengan sistem digital ya. Kita sering sebut itu Dukcapil Go Digital. Jadi semua sudah berbasis digital. Sehingga pada saat launching kemarin kan Pak? Ya, udah berapa kali. Jadi begitu dia merekam itu, kita tunggu beberapa saat datanya terkirim. Nah, begitu dia terkirim, terima dari pusat, kita cek di sistem sudah terkirim, kita bisa cetak KTP-nya. Pada saat dia berusia 17 tahun. Sehingga memang memang ada beberapa kekhawatiran, tapi itu saya bilang itu bisa kita lakukan sepanjang memang itu dibutuhkan, misalnya untuk momen pilkada ini. Tetapi datanya kita kunci, kita tidak terbitkan KTP. Nah, karena ini untuk mengantisipasi saja sebenarnya. Jadi yang benar-benar bertanggung jawab atas kerahasiaan data itu dari Dinas Dukcapil ya Pak? Iya, karena kita tidak bisa memberikan data itu by name by address. Memang kita tidak dibenarkan memberikan data, dan itu kalau orang ada misalnya instansi lain minta data bisa, tetapi dia harus menyurat, dan kita minta untuk kerjasama dengan Dukcapil itu lewat dengan Kemendagri, lewat menyurat ke Pak Dirjen, Pak Menteri Pak Dirjen, kemudian itu di ACC dari sana diberikan username. Ada beberapa persyaratan itu, karena semua data ini kan dia sudah menggunakan NIK, ya sudah berbasis single identity number. Kalau dia sudah berbasis NIK,
maka sudah tidak ada lagi yang satu orang itu dia punya 2 KTP. Satu orang hanya punya 1 KTP, yang di dalamnya itu berisi semua elemen data dari tiap masyarakat. Jadi ketahuan, Nanda. Di kita tuh di sistem kita itu di sistem di server kita itu bisa ketahuan semua pergerakan. Misalnya dia pindah kemana, itu namanya story. Ya. Jadi kalau dia pindah ke desa A, ke desa B, dia cetak KTP di mana kita tahu, karena dia itu bergerak di mana dia pertama kali melakukan perekaman, di mana pertama kali dia melakukan pencetakan KTP, itu kita tahu. Jadi semua data itu ada sama kita. Siapa yang mencetak pun ada. Jadi memang semua terekam di sistem itu. Ya. Untuk seseorang bisa mengurus ataupun membuat KTPL yang baru, kira-kira butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau kita itu 5 menit selesai. 5 menit ya? Ya, 5 menit selesai. Cetaknya selesai. Kecanggihan teknologi juga sangat Iya, membantu berarti? Iya. Semua ini sekarang ini serba cepat. Saya contoh saja sekarang untuk pelayanan. Pelayanan kita sekarang itu sudah berbasis web. Orang mengurus apa-apa itu di-upload di web, kecuali rekam KTP itu yang tidak boleh berbasis web karena harus datang. Sehingga juga berlaku protokol kesehatan. Iya. Kalau selain KTP sama KIA, kartu identitas anak itu lewat website. Dikirim berkasnya ke website kami. Kemudian kita kembalikan berkas dalam bentuk jadi, mereka cetak di rumah yang itu saya bilang tadi, kertas putih tadi. Kalau yang pindahan dari luar daerah, prosesnya bisa cepat? Bisa cepat. Berapa lama? Ya. Kalau ada sebenarnya salah satu hal itu tergantung daripada daerah asal. Baik. Misalnya penduduk ini itu sudah berada di Bone Bolango. Kemudian dia sudah tidak ada biaya untuk kembali ke daerahnya untuk mengurus pindah. Nah, kita bisa bantu dengan pindah online, tapi dia harus menandatangani persyaratan ketidakmampuan dia untuk balik ke daerah asalnya untuk pindah. Nanti kita setelah itu kita bantu lewat sistem, kita hubungi daerah asalnya, komunikasi, dikasih namanya SKPW ini, surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Setelah itu kita minta dia untuk lapor di desa, itu kita cetak KTP-nya dengan kakak. Tergantung dari daerah asal. Daerah asal. Ya, daerah asal bisa cepat, Iya, proses di itu pada pindah saat pindah online. Tapi pada saat dia datang ke Bone Bolango misalnya dia sudah bawa SKPW-nya itu cepat, tidak lama. 5 menit selesai. 5 menit selesai. Ya. Ibu Iro, kalaupun mereka sudah terdata, apakah secara otomatis masuk dalam DPT? Untuk yang mana? Yang belum 17 tahun? Iya. Untuk yang belum 17 tahun ini sudah masuk DPT semua. Jadi sebelum DPT ditetapkan, ini memang masih pada proses penyusunan daftar pemilih. Itu teman-teman ad hoc itu sudah mengidentifikasi siapa saja nanti potensi pemilih yang nanti akan menggunakan hak pilih. Jadi meskipun belum 17 tahun, ini sudah masuk DPT. Cuman mungkin yang membedakan, ada yang belum 17 tahun dan sudah merekam, dan ada juga yang sekarang ini memang masih dalam proses perekaman. Tapi semua sudah masuk DPT, termasuk tadi yang jumlah yang Pak Kadi sudah sampaikan, itu akan berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember, ini sudah masuk DPT semua. Jadi sudah masuk di 115.593 pemilih itu. Untuk klasifikasi, presentasi usia pemilih dan juga ada pemilih pemula, ada berapa banyak? Untuk usia pemilih sendiri memang kita sudah bikin klasifikasinya. Yang pertama itu yang di bawah 17 tahun. Ini di bawah 17 tahun itu kan berarti yang sudah menikah ya, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Itu ada sejumlah 4.204 orang yang sudah masuk di DPT. Kemudian ada juga yang klasifikasi usia 18 sampai 25 tahun, itu 24.102 pemilih. Kemudian 26 sampai 37 itu 29.319 pemilih. 38 sampai 45 tahun itu 19.327 pemilih. Selanjutnya yang 46 sampai 60 ini 25.936 pemilih. Kemudian yang 60 tahun sampai 100 tahun itu ada 12.702 pemilih, dan ada juga yang di atas 100 tahun. Itu ada 4 orang. Iya, jadi yang 100 di atas 100 tahun 4 orang ini bahkan kemarin sempat oleh KPU provinsi ini diminta difaktual. Apa benar ada yang usianya di atas 100 tahun? Dan kita minta teman-teman PPS, PPK untuk faktual, dan mereka kirim fotonya, benar-benar ada. Dan kemarin masih menggunakan hak pilih pada pemilu 2019 dengan usia memang sudah di atas 100 tahun. Nah, ini kan di sisa waktu 30 hari ke depan, Nanda juga pengen tahu bagaimana KPU Kabupaten Bone Bolango kembali mengakuratkan data pemilih, karena kan bisa saja di sisa waktu 30 hari ada yang meninggal atau ada yang tiba-tiba harus pindah ke luar daerah. Bagaimana?
Jadi memang meskipun ini DPT sudah ditetapkan, tapi kita tetap progres untuk pemutahiran data tetap jalan meskipun memang jumlah DPT itu tidak bisa dirubah karena jumlah DPT ini sudah digunakan sebagai dasar untuk logistik, untuk surat suara dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita tetap mengidentifikasi, benar yang tadi Nanda sampaikan bahwa di selang waktu itu sampai dengan hari ini kita terus melakukan evaluasi setiap minggu. Jadi setiap minggu teman-teman PPS, PPK ini tetap mengirimkan laporan karena kami juga tetap harus melapor ke provinsi. Itu sampai dengan saat ini sudah ada 124 pemilih yang TMS. Jadi sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih. Tapi sudah masuk DPT. Itu dengan berbagai macam klasifikasi, apakah itu sudah meninggal, ada juga yang sudah pindah domisili. Itu sudah ada 124 orang sampai dengan minggu ketiga pasca penetapan DPT. Selanjutnya ada juga yang memenuhi syarat sebagai pemilih tapi tidak masuk DPT. Ada juga yang kayak pindah dari daerah lain, sudah punya KTP elektronik di Bone Bolango, berarti kan sudah memenuhi syarat, tapi kemudian tidak masuk di DPT. Itu sudah ada sejumlah 84 orang. Itu sudah kita identifikasi dan tetap dapat menggunakan hak pilih nanti pada tanggal 9 Desember dengan membawa KTP elektronik. Tidak ada yang mengelola data itu setiap hari, hanya setiap minggunya. Setiap hari terus diupdate, tapi kemudian kita mengunci datanya untuk kita laporkan ke provinsi itu setiap minggu. Jadi setiap hari Senin jam 10 pagi kita wajib melaporkan perkembangan untuk progres data setiap minggunya. Tapi setiap hari terus diupdate. Tentang yang perekaman juga, status perekaman, ini kan status perekaman kalau di data pemilih itu ada 3. Yang pertama status B, itu belum rekam. Kemudian status S, itu sudah rekam tapi baru pegang suket. Dan yang ketiga itu status K, itu sudah punya KTPL. Nah, setiap saat, karena setiap hari ada perekaman yang dilakukan oleh Disduk Capil, otomatis ini datanya terus berubah. Dan teman-teman PPS PPK terus mengupdate data itu, sehingga setiap hari ada perubahan status perekaman. Untuk para pemilih, ya pemilih pemula yang baru lulus SMA, tapi belum mempunyai KTPL, bagaimana cara untuk mendorong mereka agar memiliki KTP? Pak Kadis saja dulu. Ya, yang pertama kita melakukan edukasi. Ya. Langsung? Iya, di sekolah kita kerjasama. Kemarin kita laksanakan sebelum pandemik ya, Ibu Iro ya. Iya. Jadi pada saat teman-teman dari KPU melakukan acaranya sosialisasi ya. Iya, sosialisasi di sekolah. Mereka sosialisasi, kita merekam. Jadi mereka sosialisasi, kita merekam. Kita sampai semua sekolah ya. Di Kabupaten Bolango kita datangi itu. Ada berapa sekolah Kabupaten minus Kecamatan Pinogo yang belum kita datangi. Kecuali Pinogo. Kita tidak datangi. Jadi 17 kecamatan semua sudah kita datangi. Kita sudah datangi. Itu jadi ketika sosialisasi kita merekam. Begitu. Standby juga. Iya, kita standby. Jadi kita sama-sama. Jadi itu dalam rangka untuk bagaimana menjamin hak konstitusional masyarakat, terutama dari masyarakat ini yang memang dia akan masuk pada yang punya hak pilih, ya. Dan itu tetap kita laksanakan. Kemudian yang kedua, kita kerjasama dengan, kita kebetulan ada grup ya. Grup yang pertama itu kita punya grup dengan teman-teman KPU. Di situ ada PPS, PPK. Di situ kita berkoordinasi. Seperti saya contohkan hari ini. Ini mall pelayanan publik kita buka. Ini ada perekaman, minta tolong teman-teman KPU, PPK, PPS. Siapa yang sudah memang pantas untuk direkam, ayo. Kita buka kantor ini, karena kita nggak libur ya, mereka datang, jadi diajaklah ini. Tapi ketika ini kita melakukan sosialisasi, kita melakukan edukasi dengan berbagai macam cara, dengan program-program yang dikeluarkan oleh teman-teman KPU ini, luar biasa. Sampai dengan menggandeng misalnya klub-klub ya, klub motor ya, itu. Kemudian yang ibu-ibu pengajian ya, saya ingat sekali itu. Itulah rangka itu, ayo kita melakukan perekaman KTPL supaya bisa menggunakan hak konstitusi. Ya itu Nanda, jadi kita memang mengeroyok secara bersama ini di situ. Jadi ada KPU-nya di situ, ada Dukcapil, ada Bawaslu. Jadi Bawaslu langsung mengawasi karena dia lihat oh ini benar-benar dicekin datanya. Oh ini ada ya direkam. Seperti itu. Jadi kita sudah bicara pada tataran itu implementasi di lapangan sebenarnya. Baik. Ya. Pak Kadis ditahan sebentar. Kita akan break sejenak. Nanti juga Nanda akan bertanya ke Ibu Iro strategi apa yang dilakukan ketika harus turun mengedukasi khususnya ke anak-anak yang baru lulus sekolah atau anak-anak SMA. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo teman pemilih.
Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Kembali lagi di Dialog Mola Huli, masih bersama Pak Kadis, Pak Oktav, dan juga ada Ibu Iro dari KPU Kabupaten Bone Bolango, langsung dari kantor KPU Kabupaten Bone Bolango. Kita ada di sesi yang terakhir, pemirsa. Tapi sebelum nanti kita closing statement, saya mau tanya dulu, Ibu Iro, ada strategi khusus nggak untuk anak-anak SMA yang baru lulus sekolah, terus belum memiliki KTP? Tadi kan Pak Kadis juga sudah sempat menyampaikan bahwa ada cara yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil, yaitu ketika turun bersama-sama dengan KPU, khususnya Kabupaten Bone Bolango, mereka juga standby. Gitu. Apa yang dilakukan? Ya, kalau tadi kan Pak Kadis sudah sedikit menyinggung yang sebenarnya itu adalah program KPU juga kan. Nah, kemarin itu memang sebelum pandemi itu kita semua sudah menyasar semua sekolah untuk kita lakukan sosialisasi, edukasi yang kemudian kita juga kerjasama dengan Disduk Capil. Jadi Capil juga turut hadir di situ, kita melakukan perekaman sama-sama. Nah, kemudian untuk yang pemilih pemula juga tapi kemudian tidak sekolah, apalagi sekarang dengan posisi pandemi seperti ini, kita tetap mengedukasi, kita tetap sosialisasi, bahkan kemarin di tanggal 5, 6, dan 7 kita sosialisasi di 17 kecamatan yang fokus kita itu adalah basis pemilih pemula. Jadi kita memang mengedukasi pemilih pemula terkait ini tahapan penyelenggaraan pilkada, kemudian pentingnya KTP elektronik bukan hanya digunakan pada saat pilkada. Nah, dan ternyata memang benar masih banyak pemilih pemula yang belum punya KTPL. Sehingga kemarin itu memang pada saat sosialisasi kita minta teman-teman ad hoc ini untuk mengidentifikasi peserta yang ikut kegiatan sosialisasi ini, fokuskan yang belum punya KTPL, sehingga pada hari kegiatan sosialisasi kita juga sekaligus menyerahkan KTP elektronik yang sudah dicetak oleh Disduk Capil. Dan ini mereka menjadi tertarik, menjadi berminat untuk hadir di sosialisasi, karena kita juga selain memberikan KTP elektronik, kita juga memberikan ucapan selamat dapat menggunakan hak pilih yang ditandatangani oleh Ketua KPU. Sehingga ini memang kegiatan-kegiatan yang kita gunakan agar supaya pemilih pemula ini tertarik untuk mengikuti sosialisasi. Kemarin juga di tanggal 28 Oktober, bertepatan di Hari Sumpah Pemuda, kita juga mengundang ada pemilih pemula yang ulang tahun di tanggal 28 Oktober ini, spesial kita hadirkan di KPU, kita berikan hadiah, kita buatkan acara ulang tahun di sini, ada tulisan happy birthday, ada kue ulang tahun, ada snacknya, kemudian kita berikan ucapan selamat, kita serahkan KTPL, sehingga ini juga membuat mereka lebih bersemangat dan membuat mereka ternyata pemilih pemula ini memang tidak hanya cuman yang main gadget aja yang mereka tahu, tapi tetap ternyata harus menggunakan hak pilih pada Pilkada Bone Bolango kali ini. Pak Kadis, menarik tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, ini belangkonya banyak, harus habis nih Pak. Ada tantangan tersendiri karena target harus tercapai dong. Iya, kalau saya itu menghitungnya di samping untuk 9 Desember 2020, saya juga menghitungnya itu sampai dengan
2021 Februari. Karena harus kita akui bahwa belangko ini kan memang gratis. Tapi harus diambil, nggak boleh dikirim. Karena itu berhubungan dengan mungkin Bapak dan Ibu atau Nanda pernah dengar lalu gimana sempat jadi masalah ketika di ini, benar ya? Pernah. Nah, makanya agak-agak ketat. Masa pandemi kemarin bisa diambil, tetapi lewat perwakilan provinsi, nanti begitu dia keluar, sudah bertanggung jawab. Jadi di setiap belangko KTPL itu ada chip di dalamnya. Jadi ketahuan, ini yang ngambil provinsi mana. Jadi ada deret angkanya, ada deret hitungnya berapa. Angka ini sampai angka ini diterima oleh siapa. Itu agak ketat. Diambil di sana itu agak ketat administrasinya. Karena berhubungan dengan ketika dia sudah ada data itu berhubungan dengan data orang. Jadi begitu belangko KTP tercecer itu, dia dicetak kembali itu sesuai keterangan hilang. Karena bisa digunakan oleh orang lain. Mungkin kan kalau kita lihat ini KTP ini, kalau di dalamnya itu selama dia tidak dibakar, tidak digunting, itu chip di dalam itu tetap ada. Tetap ada ya? Iya. Jadi itu Nanda. Jadi saya menghitungnya seperti itu. Dan saya berharap memang target kita harus tuntas ini sebelum 9 Desember harus tuntas. Supaya masyarakat punya KTPL, kemudian masyarakat bisa menggunakan hak konstitusinya itu, menggunakan hak pilihnya. Kira-kira demikian. Untuk perekaman KTP dan juga cetak KTP elektronik itu apakah diberikan rentan waktu sampai dengan tanggal 8 Desember misalnya Pak Kadis? Karena mengingat tanggal 9 Desember itu kan kita sudah mulai pilkada. Sampai tanggal 9 Desember kita cetak, karena tadi itu sampai ya. Dengan tanggal 9 iya, Desember ya. Karena 5 orang itu yang harus kita cetak. Kemarin itu kan kita hitungnya baru 4 orang yang kita rekam, masih 1. Itu yang harus kita tuntaskan, bahwa mereka kita harus rekam semua. Tanggal 9 Desember itu kita sudah kasih tahu, jemput KTP-nya pagi-pagi. Karena kita kan mencetaknya tadi jam 12 lewat 1 menit kita akan cetak KTP-nya. Karena harus di tanggal 8 malam ya Pak ya? Ya, jam 9 pagi. Dicetak. Ya, sudah masuk jam 9. Jam 12.00 ya, 01 itu kita akan cetak KTP-nya. 01. Ya, itu baru bisa dibuka. Baru bisa kita cetak. Kalau itu nggak terkunci itu. Nggak bisa kita cetak. Jadi pagi-pagi? Iya, pagi-pagi. Hanya nungguin iya, yang 5 orang ini. Iya. Karena kalau ini nggak boleh, tidak bisa dicetak. Sama seperti sekarang dengan Ibu Iro, teman-teman KPU, ketika jaring desa-desa untuk yang usia 17 tahun itu nanti pagi-pagi bisa diambil KTP-nya, karena kita cetaknya itu jam 1, jam 2. Insya Allah kalau jaringan bagus itu bisa, apalagi yang udah tengah malam itu biasa jaringan bagus sekali itu. Kita langsung cetak. Sehingga memang banyak hal berpengaruh seperti listrik juga harus standby. Iya, kita di kantor itu pasti ada error seperti itu Pak Kadis. Kita siapkan genset di kantor kita itu, genset. Itu untuk mengantisipasi. Contoh kalau pengurusan, ketika masyarakat datang itu mereka nggak mau tahu. Mereka nggak mau tahu tidak ada listrik mati, mereka nggak ada belangko, mereka tahu itu yang ada di pikiran mereka ketika kita datang, apa yang kita urus itu ada. Nah itu memang tugas kita, disitulah negara itu hadir. Jadi bagaimana kita mendesainnya, membuatnya ini supaya masyarakat bahagia. Kalau kata Pak Dijen itu, gimana pelayanan itu bisa membahagiakan masyarakat. Iya. Masyarakat senang, masyarakat bahagia dan tidak ada biaya apa-apa. Kira-kira demikian. Kita tahu yang namanya pelayanan publik juga harus bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat gitu ya. Baik Ibu Iro, gerakan mendukung rekam KTPL, silakan apa yang ingin disampaikan? Jadi gerakan mendukung rekam KTPL ini yang insya Allah besok akan kita laksanakan, ini serentak kita di 3 kabupaten penyelenggara pilkada di Provinsi Gorontalo. Ini akan serentak melaksanakan besok di tanggal 9 November. Dan untuk Kabupaten Bone Bolango sendiri, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Kadis, itu untuk titik perekaman memang ada 4 titik perekaman di Mall Pelayanan Publik, kemudian di kantor Camat Suwawa, di Pasar Alale Sowa Tengah, dan di Tilong Kabila itu di kantor desa Iloheluma. Nah, untuk pusat kegiatan untuk seremonialnya besok itu kita pusatkan di kantor Camat Suwawa. Jadi nanti besok konsepnya ada seremonial, itu kita juga sudah mengundang PJS Bupati yang sudah mengkonfirmasi insya Allah siap hadir besok insya Allah. Kita mengundang KPU Provinsi, kita mengundang di Dukcapil juga. Kemudian nanti besok juga akan ada penyerahan KTPL kepada pemilih pemula juga. Kita juga ada penyerahan ucapan selamat, selamat dapat menggunakan hak pilih. Dan setelah itu, setelah acara seremonialnya ditutup, kita ada bagi-bagi flyer dan masker untuk masyarakat yang di sekitar kantor Camat Suwawa, yang kemudian jelas setelah seremonial akan dilanjutkan dengan rekam cetak KTPL.
Nah, kita sudah informasikan kepada PPS dan PPK untuk dapat menghadirkan pemilih yang belum merekam KTPL pada 4 titik perekaman besok insya Allah. Dan teman-teman PPS, PPK ini sudah mengidentifikasi karena by name by address-nya itu sudah ada di mereka, dan besok insya Allah mereka akan mengantarkan langsung ini pemilih yang belum punya KTPL ke titik perekaman besok insya Allah. Baik, di terakhir Pak Kadis, ya, apa harapan Pak Kadis untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone Bolango khususnya di tahun 2020? Kalau harapan saya semua masyarakat itu memiliki KTPL dan bisa menggunakan hak konstitusinya untuk pembangunan daerah ini supaya lebih lebih baik lagi, kira-kira demikian. Baik, Ibu Ira, silakan. Sama dengan Pak Kadis, dan kami jelas di KPU berharap semua pemilih yang sudah terdaftar di DPT ini dapat menggunakan hak pilih nanti pada tanggal 9 Desember, karena kita sadar bersama bahwa sekarang dalam kondisi pandemi ini ada banyak pertimbangan masyarakat ini untuk dapat hadir di TPS, sehingga kita terus melaksanakan sosialisasi meyakinkan kepada masyarakat, kepada pemilih bahwa jangan khawatir untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember, karena kita sudah ada protokol kesehatan yang ketat yang dipastikan insya Allah semuanya sehat. Jadi ada perbedaan dengan sebelum pandemi, sehingga kita meyakinkan pemilih, meyakinkan kepada masyarakat untuk jangan takut datang ke TPS. Yang pastinya kita berharap semua masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih itu dapat menggunakan hak pilih nanti pada tanggal 9 Desember 2020. Baik, terima kasih Ibu Iro, terima kasih Pak Oktav, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber Nanda di sore hari ini dalam dialog Mulahuli. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Iro dan juga Pak Kadis tadi, sukses pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Bone Bolango adalah sukses kita bersama. Bagaimana masyarakat juga ikut peduli, masyarakat juga ikut bersumbangsi dengan jangan lupa mendaftarkan diri menjadi pemilih. Yang belum memiliki KTP silakan langsung. Pak Kadis juga sudah menjanjikan sampai dengan tanggal 9 Desember nanti kantor Dukcapil tidak akan tutup, ya. Dan nanti mungkin di H-3 atau H-4 ya Pak Kadis, itu akan buka 1 kali 24 jam. Dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 9 Desember, kantor Dukcapil itu akan buka 1 kali 24 jam. Nanda Patricia pamit, terima kasih sekali lagi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera.